Assalamualaikum, ketemu kembali pada pembelajaran kimia. Kali ini Ibu akan memberikan trik asik mengerjakan soal-soal senyawa turunan alkana part 1. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama. Senyawa butanol memiliki isomer gugus fungsi dengan nama senyawa titik-titik. Butanal itu adalah suatu aldehid, metoksipropana itu eter, 2-butanon itu keton, butanol itu alkohol, dan 1-butanol juga alkohol. Nah, kita tahu bahwa butanol gugus fungsinya alkohol. Berarti pasangan isomer fungsinya adalah eter. O gugus fungsinya, maka option jawabannya sudah jelas tadi yang metoksipropana. Oke, soal nomor 2, reduksi 2-propanon menghasilkan senyawa titik-titik. 2-propanon itu adalah keton. Apabila direduksi, dia akan dihasilkan senyawa alkohol sekunder. Karena reaksi reduksi ini kebalikan dari oksidasi. Kita ingat, oksidasi alkohol sekunder adalah hasilnya keton. Maka di sini butoksibutana itu adalah eter, asetaldehid itu adalah senyawa aldehid, 2-propanol itu adalah alkohol sekunder, propil alkohol itu adalah alkohol primer, sedangkan asam asetat itu adalah asam karboksilat. Jadi option jawabannya alkohol primer adalah yang option C. Lanjut soal nomor 3, keton dapat dibuat dengan cara mengoksidasi. Tadi di soal nomor 2 sudah terbahas bahwa suatu alkohol primer bila dioksidasi hasilnya aldehid, alkohol sekunder bila dioksidasi hasilnya senyawa keton. Jadi jawabannya di sini sudah jelas, yaitu option B. Soal nomor 4, rumus umum suatu senyawa adalah CnH2nO. Senyawa tersebut dengan larutan perak nitrat amoniakal menghasilkan endapan perak. Gugus fungsi senyawa tersebut adalah titik-titik. OH itu adalah gugus fungsi alkohol, CO itu keton, CHO itu gugus fungsi aldehid, COOH adalah asam karboksilat, dan O adalah eter. Kita tahu pada reaksi identifikasi dengan larutan perak nitrat amoniakal atau disebut juga dengan larutan tolens, maka senyawa yang bereaksi dengan bereaksi tolens atau memberikan hasil yang positif yaitu berupa endapan perak adalah senyawa aldehid. Berarti gugus fungsinya yang CHO. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 5. Senyawa dengan gugus fungsi CO yang sering digunakan untuk pelarut cat kuku adalah etanol, itu suatu alkohol, propanol juga alkohol, metil asetat itu adalah ester, asam asetat adalah asam karboksilat, aseton adalah alkohol. Aseton adalah propanon ya, propanon. Kita tahu CO itu gugus fungsi dari keton. Dan senyawa keton yang dipakai untuk pelarut cat kuku adalah aseton. Jadi jawabannya yang E. Lanjut ke soal nomor 6. Diethil eter atau etoksietana digunakan sebagai obat bius yang mengandung gugus fungsi OH itu alkohol, CO itu keton,
CHO itu aldehid, COOH adalah asam karboksilat, O adalah eter atau alkoksi alkana. Kita tahu di etil eter berarti dia senyawa eter, sudah jelas. Berarti gugus fungsinya adalah yang O. Option jawabannya yang E. Lanjut ke soal nomor 7. Nama senyawa CH3, CH2 3 kali, CH2OH adalah, nah, agar di sini jelas rumus strukturnya dibikin terlebih dahulu ya. Jadi rumus strukturnya ini diuraikan CH3, CH2 sebanyak 3 kali 1, 2, 3 ya. CH3, CH2, 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 CH2OH. Berarti atom C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Gugus fungsinya OH, berarti alkohol. 5 itu penta. Alkohol berarti akhirannya ol. OH ada di nomor 1, berarti namanya 1-pentanol. Jawabannya adalah B. Soal nomor 8, senyawa keton berikut yang merupakan isomer fungsi dari 2-metilbutanal. 2-metilbutanal berarti suatu aldehid dengan atom C5. Karena butanal itu 4, ada cabang metil berarti C-nya 1, maka semua atom C-nya adalah 5. Berarti isomernya gugus fungsinya keton dengan atom C sebanyak 5. Kita lihat optionnya 2 propanon. Propa itu berarti C-nya 3. 4 metil, 2 butanon. Itu C-nya ada 5. Ya, 4 metil, 2 pentanon berarti C-nya 6. 3 dimetil, 2 butanon berarti C-nya juga ada 6 karena metilnya ada 2. Kemudian 3, 4 dimetil, 2 pentanon juga C-nya ada 6. Berarti jawabannya yang betul adalah B. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Senyawa ester yang dihasilkan dari reaksi antara asam butanoat dengan etanol dalam suasana asam mempunyai aroma buah stroberi. Senyawa tersebut adalah karena senyawa ester ini adalah terkenal dengan senyawa-senyawa yang beraroma harum. Sehingga ada yang beraroma stroberi, nanas, dan sebagainya. Maka banyak dipakai pada industri makanan ya. Nah, karena di sini asamnya adalah asam butanoat, alkoholnya adalah etanol, maka ester yang dihasilkan sesuai dengan mekanisme reaksi dari esterifikasi bahwa alkoholnya itu akan nempel di O pada asam karboksilat. Sehingga alkil dari alkoholnya itu disebutkan lebih dulu di dalam esternya. Sehingga karena alkoholnya etanol berarti menjadi etil. Sedangkan butanoat tetap, berarti di sini etil butanoat atau di option jawabannya di sini adalah etil butirat karena ini adalah nama trivialnya ya. Jadi option jawabannya adalah yang B. Soal nomor 10. Contoh senyawa dengan 5 atom C yang tidak bisa dioksidasi adalah, kita ingat pada reaksi oksidasi pada alkohol, itu oksidasi primer dihasilkan aldehid, oksidasi alkohol sekunder hasilnya keton, dan oksidasi dari alkohol tersier tidak bisa mengalami oksidasi. Berarti di sini harus kita cari senyawa yang
merupakan rumus dari alkohol tersier karena dia tidak bisa dioksidasi. Pentanal itu adalah suatu aldehid, berarti bukan jawabannya. 1 pentanol itu alkohol, tapi alkoholnya primer karena ada 1, berarti OH ada di nomor 1. 2 pentanon itu adalah keton. 2 metil, 2 butanol. Berarti OH ada di nomor 2 dan di nomor 2 juga ada metil. Berarti ini alkoholnya tersier karena OH ada di C yang mengikat 3 alkil yang lain. Sedangkan 3 metil 2 butanol ini adalah alkoholnya sekunder. Jadi option jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 11. Gugus fungsi keton, aldehid, dan ether berturut-turut adalah, ini soal gampang ya. Keton itu berarti gugus fungsinya CO, aldehid itu CHO, dan ether adalah O. Berarti option jawabannya adalah yang D. Oke, soal terakhir nomor 12. Nama senyawa CH3, CH, C2H5, CHO adalah, nah, jika kalian susah langsung dengan rumus yang seperti ini, maka tulis dulu strukturnya. Ya, struktur dari rumus ini adalah CH3, CH, CHO, di bawah ini adalah C2H5. Nih yang ada di dalam kurung ya. Jadi di sini menghitungnya nomornya itu dari kanan karena gugus fungsi ada di kanan suatu aldehid CHO aldehid berarti 1 2 3 kalau lurus 3 1 2 3 4 kalau ke bawah 4 lebih panjang berarti harus yang ke bawah maka rantai panjangnya 4 berarti nanti butanal sedangkan di nomor 2 ada metil, berarti namanya 2 metil butanal, ada di jawaban C. Nah, mudah sekali bukan? Oke, nanti kita akan lanjutkan pembahasan untuk nomor berikutnya di bagian yang kedua. Mudah-mudahan soal ini bisa menjadi bahan untuk belajar kalian untuk menghadapi ulangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.